Newsman Opinion. Mitra bisnis, pengamat energi dari UGM Fahmi Radi menduga ada unsur kesengajaan dalam insiden kebakaran tangki minyak Cilacap Sabtu lalu yang meludeskan 31.000 kiloliter Pertalite. Sejak tahun 1995 sudah ada insiden kebakaran sebanyak 7 kali di tangki itu dan 2 diantaranya terjadi tahun ini. Menurutnya cukup aneh jika setiap kebakaran selalu petir yang disalahkan. Apa komentar Anda, mitra bisnis? Kami tunggu komentar Anda di 633-9160, 633-9160. Saya kira boleh aja hipotesa atau dugaan-dugaan yang menyatakan demikian. Karena kan sebagai seorang peneliti itu pasti atau ilmuwan itu tidak akan sedemikian gampang menganalogikannya karena petir. Tapi perlu diinvestigasi itu, dibentuk tim investigasi. Betul tidak hal demikian ini menjadi kenyataan. Jadi hipotesa itu menjadi realita. Jangan hanya berupa dugaan-dugaan yang bisa membingungkan masyarakat umum, termasuk juga pemerintah pusat yang mengelolanya gitu loh. Saya kira ini perlu diklarifikasi. Kalau betul memang dugaan itu benar, berarti selama ini terjadi apa gitu loh. Kalau memang tidak benar harus diberikan lagi keterangan yang tidak memberikan kekeliruan di tengah-tengah masyarakat. Saya kira demikian. Itu mah bukan manajer ke bawah, itu direkturnya juga. Kita lihat dong, misalnya kita lihat contoh race direction ya, direktur balap di MotoGP, ada yang itu jalannya ada tumpahan oli dikit, itu dia langsung turun loh. Jadi nggak suruh nunggu manajer gitu, enggak lah, ini udah sampai kebakaran kayak gitu, masa manajer ke bawah, direkturnya juga. Terima kasih. Saya juga secara pribadi curiga ya, pasti ada unsur sabotase dari orang-orang yang ya mau cari inilah, mau nyusahin NKRI gitu. Masa kilang itu tingginya berapa meter sih? Emang tingginya sampai 100 meter bisa dikena petir, ya kan? Satu. Kedua, emang namanya Pertamina nggak ada alat penangkal petir, kan nggak mungkin. Ya, sekarang sih terus terang hanya mengandalkan kepandaian polisi aja nih, bisa nangkep nggak nih? Jadi jangan polisi cuma bisanya nangkep teroris, tapi nangkep yang penyabot ini nggak bisa gitu loh. Ya, makasih. Pertama ya, itu memang mesti diinvestigasi sama yang ahli dan profesional. Dan kedua, kalau bisa juga kita kerjasama lah sama negara lain kalau memang nggak bisa ngatasin kebakarannya. Kayak Palija nih, DKI di wilayah saya. Waktu masih kerjasama sama Perancis, sama Lyonnais itu bagus ya. Belakangan ini suka mati, apalagi jam malam-malam itu suka mati airnya. Kita jangan terlalu anti sama asing lah, kalau memang nggak bisa ngatasin, kerjasama aja sama negara lain. Terus yang kedua, sebaiknya sih yang mimpin BUMN itu, apalagi Pertamina, sebaiknya jangan Pak Ahok ya, seringkali bawa-bawa etnis, mendingan ya orang Melayu asli aja deh, biar nggak ada masalah apa-apa gitu. Kalau menurut saya itu bisa saja ada unsur kesengajaan ya, karena Pertamina kan suatu organisasi yang sangat besar ya, di dalamnya tuh banyak anggota yang isi kepalanya itu macam-macam gitu kan. Dulu pas Pak Ahok aja jadi menjabat komisaris saja udah banyak penolakan gitu kan. Jadi sangat-sangat bisa faktor manusianya yang mensabotase atau lain-lain. Jadi perlu diselidiki. Kalau misalnya benar-benar tidak ada unsur kesengajaan, berarti ini ada unsur kelalaian. Kenapa bisa terjadi berturut-turut gitu loh. Terima kasih. Yang berani mengatakan itu kembali adalah petir, ulah petir, kesalahan petir. Tolong dia bisa buktikan dulu perusahaan mapan sebesar mana atau perusahaan mapan mana yang kejadiannya bisa berulang dan berulang. Dia harus bisa buktikan itu. Jangan tiba-tiba dia ngomong lagi karena petir. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya orang akan, kalau dia udah perusahaan mapan, tentu dia punya SOP yang baik ya. Semuanya sudah ada ukurannya, standarnya, bahwa tidak akan terjadi kesalahan yang sama 2 kali. Errornya pasti sangat minim. Tidak mungkin jatuh di kesalahan yang sama lagi dan lagi. Lalu untuk yang berikutnya adalah yang perlu ditanya pertanggungjawabannya adalah kepala engineeringnya, ME, maintenance-nya itu ya, electrical. Itu harus ditanyakan sama kepala wilayah itulah, kepala depo itu, kok bisa terjadi demikian lagi.
Demikian dari saya, terima kasih. Ya, yang pertama polisi harus menyelidiki karena ada CCTV-nya ya, apalagi ini sudah sering terjadi. Masa tidak dibuka di publik siapa penyebabnya dan apakah ada unsur sabotase atau unsur alam atau ada yang sengaja gitu ya. Dan yang kedua harus ada yang bertanggung jawab, jadi siapa yang dipecat nih atas kesalahan berkali-kali ini. Masa direktur keamanannya atau safety-nya atau direktur utamanya harus bertanggung jawab. Ya minimal ada potong gaji di beberapa petinggi atau yang terlibat di sana gitu ya, yang tersangkut dengan masalah safety ini. Terus kemudian yang ketiga, kalau ada kebakaran gini memang sering hilang atau wartawan nggak bisa juga menyelidiki ada apa gitu ya. Dulu waktu kebakaran kantor Kejaksaan Agung juga akhirnya ditutup juga. Jadi ya pasti pengamat tadi mengatakan itu karena ada indikasi dan ada bukti, dan itu kerugiannya besar sekali ya, 200 miliar. Sayang banget tuh bisa buat untuk membantu rakyat Indonesia mengatasi COVID. Ya Pertamina harus bertindak tegas dan cepat, juga kalau perlu dari menterinya juga ikut membuat peraturan dan menekan supaya tidak terjadi lagi. Terima kasih. Saya itu pemilik usaha pertambangan migas juga semenjak awal reformasi, tapi pertama kali tambang saya di luar negeri, dan kemudian baru di beberapa periode berikutnya presiden tambang saya di dalam negeri, tambang minyak migas saya. Dan kalau ada pertambangan minyak dan gas ataupun penghilangannya ya, penghilangannya tuh memproduksi BBM mentah menjadi minyak mentah menjadi BBM matang. Lepas itu premium, solar, minyak tanah yang premium diubah lagi jadi Pertalite, Pertamax, Pertamax dan lain-lain sebagainya, Dexalite misalnya. Itu biasanya kalau ada kilangan dan tangki kilangnya itu ada penangkal petirnya, dipasangnya penangkal petir. Agar apa tujuannya? Agar kalau ada petir itu tidak tersambar tuh minyaknya atau apanya, cairan bahan bakar yang tumpah. Misalkan ada kebocoran pada pipa-pipa kilang yang disalurkan ke tangki kilangnya, atau ada kebocoran di tangki kilang minyaknya. Itu kalau udah umurnya bertahun-tahun memang pipa-pipa tuh harus diganti juga tangki-tangkinya, karena usianya batas tertentu, tidak sampai selamanya puluhan tahun banget gitu ya, tidak 10 tahun atau 15 tahun harus diganti baru gitu loh, karena dicurigai akan mengalami retakan-retakan atau kebocoran, sehingga kalau cairan bocor, dia bahan bakar bocor, dia sulut api saja atau kilatan petir, yang padahal itu kalau nggak ada penangkap petir ya, itu bisa terbakar dan akhirnya meledak. Sebetulnya masalah alam ini ada kemungkinannya tapi kecil gitu loh, tahu saya. Di Chevron dan Total buka di Kalimantan, apa pernah terbakar? Kan tidak pernah. Di Pertamina saja sampai 7 kali. Yang kebakaran di Cilacap atau di Kilang Balongan di Remayu. Jadi sebetulnya ini ada yang berpendapat ini unsur kesengajaan yang kemungkinan bisa saja, atau unsur alam bisa saja. Kemana seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sih itu tadi udah lengkap. Kalau menurut saya sih kita harus jujur ya, maksudnya kalau nggak tahu penyebabnya bilang nggak tahu gitu loh, jangan ntar bilang ini konsleting lah, petir lah, atau nggak cobaan dari Tuhan lah, segala macam. Ya kalau misalnya yang direksi sekarang nggak bisa nanganin, ya diganti aja gitu. Oke, makasih. Menurut saya wajar saja kalau ada yang pro dan kontra mengenai kebakaran di tangki kilang Pertamina di Cilacap ini, dari Cilacap atau kilang-kilang sebelumnya. Kan kurang lebih sudah 7 kali terjadi kebakaran di tangki kilangnya Pertamina, dan itu selalu keadaan alam yang dipersalahkan, bukan human errornya. Padahal rakyat sudah tahu ya, kebanyakan rakyat sudah tahu bahwa kinerja pegawai-pegawai BUMN itu banyak yang tidak kredibel atau asal-asalan, dan juga banyak yang tidak amanah dan lain-lain sebagainya, sehingga banyak korupsi di BUMN. Jadi rakyat tentu saja banyak yang berpendapat, sebagian besar, mosok keadaan alam yang selalu dipersalahkan setiap ada kebakaran kilang Pertamina, apa tidak ada latar belakang lain, misalnya di perawatan tangki kilang minyaknya itu apa dilakukannya terus-menerus, dananya besar tapi apa justru tidak dilakukan perawatan, misalnya begitu, sehingga jika terjadi ada kebocoran dan lain sebagainya, kalau tersulut api ya jelas saja kebakar, misalkan seperti itu, dan lain-lain sebagainya perkiraan mereka, sehingga mereka ini selalu saja rakyat berpendapatnya banyak yang negatif. Apalagi ada yang berpendapat lagi bahwa
ini faktor disengaja kebakaran tangki kilang Pertamina ini yang berkali-kali. Karena apa? Setelah nanti kebakaran selalu ada penambahan impor minyak gitu ya dari luar. Karena itu bisa dimanfaatkan para pemain minyak di dalam negeri untuk memarkup harga. Minyak mentah dikirim membeli minyak matang impornya. Kan markup harganya besar di situ, keuntungannya besar. Kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cuman geli aja sih, di satu sisi disalahinnya petir, di sisi lain yang nyalain hujan, nggak boleh kenceng-kenceng, nggak boleh banyak-banyak debit airnya. Lama-lama ini alam ini diatur sama manusia, bagaimana kasih aturan yang jelas itu aja sih. Makasih. Ya, kalau petir terus yang disalahin, kasihan juga ya petirnya. Karena ya kalau memang benar yang pertama kali gara-gara petir, terus kenapa di yang berikutnya tidak ada upaya buat memperbaikinya? Kan ada penangkal petir ya, atau mungkin Pertamina tidak ada duit buat bikin penangkal petirnya, tapi kayaknya nggak mungkin ya. Jadi ya mesti diselidiki aja sih, soalnya dari judulnya sih bisa juga, atau mungkin sabotase, atau mungkin proyek, kan banyak sih sebenarnya. Oke, makasih. Saya bingung kalau dikatakan ada unsur kesengajaan, apa untungnya untuk yang melakukan? Kan nggak dapat apa-apa mestinya. Kecuali memang dia mau jual alat atau apa, tapi terlalu beresiko untuk melakukannya. Yang kedua, memang seharusnya kan ada bagian pengamanan di sana. Bukan cuma pengamanan fisik menjaga satpam gitu, tapi memastikan semua alat-alat aman. Karena resikonya kan besar sekali, bisa makan korban jiwa itu. Terima kasih. Baik, terima kasih semua mitra bisnis yang sudah bergabung dalam Businessman Opinion. Saya Anita Wijaya.